Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lingkup Islam yang saya cintai, syukur alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa lagi di channel ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu macam nikmat, khususnya nikmat sehat. Sholawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ingkar janji kerap dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sifat ini terkesan sepele, namun dalam ajaran Islam, orang yang ingkar janji akan mendapatkan dosa besar dan dianggap sebagai teman setan. Beberapa orang terkadang sangat mudah mengucapkan janji, namun tidak berusaha menepatinya. Contoh sederhananya adalah ketika seseorang berjanji untuk datang ke suatu tempat, namun mengingkarinya tanpa alasan yang jelas. Hal ini sudah termasuk dalam kategori ingkar janji. Umat Islam tidak dilarang untuk berjanji atau membuat perjanjian dengan orang lain dalam konteks positif. Setelah melontarkan janji, artinya sudah terjadi kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih yang wajib untuk dipenuhi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaum muslimin itu terikat dengan transaksi yang akan mereka tetapkan. Hadis riwayat Tirmizi 253, Ibnu Majah nomor 2353. Ingkar janji termasuk perbuatan mengkhianati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikutip dari buku Para Musuh Allah, golongan manusia yang menjadi musuh Allah di akhirat, oleh Rizin Aizid, disebutkan bahwa seorang muslim yang selalu ingkar janji termasuk golongan yang mengkhianati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingkar janji merupakan perbuatan yang tidak terpuji, karena dapat mengundang rasa sakit hati dari orang yang dibohongi. Selain merugikan orang lain, perbuatan ini juga merugikan diri sendiri. Sebaiknya seseorang tidak mudah mengumbar janji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 91, yang artinya, dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah mengeluarkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpahmu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Bukan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melaknat muslim yang tidak menepati janji, bahkan malaikat dan seluruh manusia pun turut melaknatnya. Begitu besar dosa bagi mereka yang mengingkari janji. Sebagaimana hadis dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidak menepati janji seorang muslim,
niscaya ia mendapat laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Tidak diterima darinya taubat dan tebusan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ingkar janji masuk dalam kategori teman setan. Banyak kerugian yang didapatkan ketika seorang muslim melakukan ingkar janji secara sengaja. Perbuatan ini bahkan dikategorikan dalam teman setan. Ingkar janji sejatinya adalah perbuatan setan dalam mengelabui manusia. Setan akan merasakan kesenangan saat manusia berhasil termakan janji-janji kosongnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surat An-Nisa ayat 120, yang artinya, syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal syaitan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipu belaka. Mengingkari janji termasuk golongan orang munafik. Orang yang ingkar janji juga termasuk dalam golongan orang-orang munafik. Bagaimana disampaikan Rasulullah SAW, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, jika berkata-kata ia berdusta. Kedua, jika berjanji ia mengingkari. Dan yang ketiga, jika diberi amanah atau kepercayaan ia mengkhianatinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang berjanji tidak berdosa, akan tetapi orang yang melanggar janjinya akan dikenakan dosa besar. Maka dari itu menepati janji hukumnya adalah wajib. Demikianlah hukum mengingkari janji. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.